Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel calon mantan sarjana. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 20 Januari 2019. Oke. Di sini perusahaan mendapat klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kerja sebanyak 1 pieces. Meja kerja diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Sentosa. Meja kaca yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Oke ya, di sini kita baca notesnya dulu. Itu nih ada 3 cara, itu penjualan. Kita klaim pelanggannya itu kita aktifkan dulu. Lalu nanti kita ke selisih persediaan, lalu persediaan klaim pelanggan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita aktifkan fitur klaim pelanggan. Kita masuk ke pengaturan, lalu preferensi. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini klaim pelanggannya kita masuk ke feature, lalu ke penjualan, lalu kita checklist klaim pelanggan. Nah, ini klaim pelanggan ya, kita sudah checklist. Nah, itu kita masuk ke akun perkiraan, klik akun perkiraan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti di klaim pelanggan, kita masuk ke persediaan, lalu ke selisih nilai persediaan. Nah, ini beban pokok ya. Selisih nilai persediaan beban pokok penjualan. Lalu di persediaan klaim, ini kita persediaan barang klaim ya, seperti ini ya, persediaan barang klaim. Setelah itu kita save atau kita simpan. Nah, kita masuk ke transaksinya, yaitu kita ke penjualan, lalu klaim pelanggan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pelanggannya itu PT Sentosa. Lalu tanggal 20 Januari 2019. Sini kita ketik meja kaca. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kuantitasnya kita sesuaikan 1 pieces ya. Gudangnya berada di gudang depan. Nah, bisa keterangannya rusak atau cacat ya. Lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita save ya. Kita lanjut ke transaksi tanggal 21 Januari 2019. Perusahaan mengirim meja kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang tersebut dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita masuk ke penjualan, lalu ke klaim pelanggan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sini tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 21 Januari 2019. Sini kita klik kirim pelanggan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita ambil di sini. Nanti tampilannya kita ambil meja kaca ya, sesuai 1 pieces, lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Oke, lalu kita klik save. Ya, tanggal 21 Januari sudah selesai, kita masuk ke tanggal 22 Januari 2019. Bapak Andi mengirim penawaran penjualan kepada CV berkah abadi dengan rincian barang meja bundar 30, meja persegi 20, meja kaca 30. Kita lakukan, kita masuk ke penjualan, lalu ke penawaran penjualan. Tampilannya akan seperti ini. Dipesan oleh CV berkah abadi, kita sesuaikan tanggalnya tanggal 22 Januari 2019. Di sini kita ketik meja bundar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kuantitasnya kita sesuaikan 30 sesuai dengan soal. Lalu penjualnya siapa? Penjualnya Bapak Andi. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk meja persegi, meja kaca. Nah, ini kita lakukan hal sama dengan cara kita ketik di sini meja persegi. Nanti tampilannya akan seperti ini, kita sesuaikan. Meja kaca, nanti tampilannya juga seperti ini. Nanti kita sesuaikan juga. Setelah itu kita klik lanjut, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini meja bundar, meja persegi, meja kaca sudah disesuaikan dengan contoh soal. Lalu
Setelah itu kita klik save atau simpan ya. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 23 Januari 2019. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2019. Oke, kita masuk ke penjualan. Lalu pesanan penjualan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dipesan oleh CV Berkah Abadi. Kita sesuaikan tanggalnya tanggal 23 Januari 2019. Lalu kita klik ambil. Lalu kita klik penawaran. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kita cari di sini, nanti keluar seperti ini. Kita checklist semuanya ya, karena sesuai dengan pesanan sebelumnya. Kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita klik sebagai informasi. Nah, nomor PO-nya 0074. Oke ya, setelah itu baru kita klik simpan atau save. Oke. Kita masuk ke tanggal 24 Januari 2019. Perusahaan mengirim barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Namun barang yang dikirim hanya sebagian dengan informasi sebagai berikut. Meja bundar 15, meja persegi 20, meja kaca 15. Yang kita lakukan yaitu kita masuk ke penjualan, lalu pengiriman pesanan. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita sesuaikan CV Berkah Abadi, kirim ke-nya. Lalu tanggalnya tanggal 24 Januari 2019. Lalu pengirimannya menggunakan mobil box. Kita klik ambil, lalu pesanan. Setelah kita klik pesanan, tampilannya akan seperti ini. Ini kita cari di sini, lalu ini kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Ini ada 30, 20, dan 30. Nah, karena yang dikirim hanya sebagian, jadi kita sesuaikan dengan contoh soal ya. Kecuali meja persegi sudah sesuai 20. Caranya kita klik di meja bundar, nanti tampilannya seperti ini. Kuantitasnya kita sesuaikan 15. Lalu kita klik lanjut ya. Ini lakukan hal yang sama untuk meja kaca. Nanti kita sesuaikan juga 15 kuantitasnya. Lalu kita klik lanjut. Nah, oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Meja bundar sudah kita sesuaikan, meja kaca kita sudah sesuaikan, meja persegi memang sudah sesuai ya. Setelah itu kita klik di sini untuk memastikan kalau berada di gudang depan. Kita klik sini depan, lalu kita klik ubah. Lalu setelah itu kita klik save atau simpan ya. Kita masuk ke tanggal 25 Januari 2019. Perusahaan mengirim sisa barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, kita masuk ke penjualan. Lalu pengiriman barang atau pengiriman pesanan ya. Di sini kita sesuaikan kirim ke CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 25 Januari 2019 menggunakan mobil box. Oke, kita klik ambil di sini, lalu kita klik pesan. Tampilannya akan seperti ini. Nanti ini kita klik, nanti akan sesuaikan. Nah, ini sisa pesanannya ya. Lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita sesuaikan posisinya berada di gudang depan. Kita klik di sini, kita ketik sini depan, lalu kita ubah. Lalu setelah itu kita save atau simpan ya. Oke, kita masuk ke tanggal 26 Januari 2019. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan tanggal 24 dan 25 Januari 2019. Penjualan, kita masuk ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Ya, tampilannya akan seperti ini, sudah tampil ya. Lalu ini CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 26 Januari 2019.
kita klik ambil, lalu kita klik pengiriman. Di tampilannya seperti ini. Ini ada dua ya PO-nya ya. Ini ada tanggal 25 dan tanggal 24. Karena sesuai pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan 25. Nanti kita klik dua-duanya di sini. Lalu tampilannya akan seperti ini. Semuanya udah kita klik ya. Lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya ya seperti ini. Lalu kita klik simpan. Oke ya. Tanggal 26 Januari 2019. Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 termasuk pajak. CV Utama Jaya membayar melalui transfer rekening Bank Mandiri DR. Deposit ini nanti akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikut. Oke ya, kita di sini masuk ke penjualan, lalu uang muka penjualan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pelanggannya kita sesuaikan CV Utama Jaya. Tanggal ini uang mukanya sebesar 6.500.000. Kita ke checklist pajaknya, dan sini kita sesuaikan PPN-nya 10%. Lalu kita klik proses. Lalu kita klik pembayaran. Ini tanggalnya kita sudah sesuaikan tanggal 26 Januari 2019. Setelah kita klik pembayaran, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini banknya ke Bank Mandiri DR, kita sesuaikan metodenya transfer. Lalu kita klik ini untuk mengeluarkan nilai pembayarannya. Lalu tanggalnya sesuaikan tanggal 26 Januari 2019. Lalu kita klik simpan. Oke ya. Kita masuk ke tanggal 27 Januari 2019. CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Ini ada kursi kerja dan kursi bar. 45 dan 75. Kita masuk ke penjualan. Lalu pesanan penjualan. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita dipesan oleh CV Utama Jaya. Kita sesuaikan tanggalnya tanggal 27 Januari 2019. Lalu kita ketik sini kursi bar. Lalu atau kursi kerja ya, kita klik sini. Tampilannya akan seperti ini, kursi kerja dulu. Lalu kuantitasnya kita sesuaikan 45. Lalu kita klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk kursi bar. Kita klik kursi bar, nanti tampilannya seperti ini. Kuantitasnya kita sesuaikan 75, lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Kursi kerjanya 45, kursi barnya 75. Setelah itu kita klik save atau simpan ya. Oke, kita masuk ke tanggal 28 Januari 2019. Perusahaan mengirim barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas tagihan ini, CV Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Oke, dia menggunakan deposit sebelumnya ya untuk melakukan pembayaran. Kita masukkan penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, tampil seperti ini. Pelanggannya kita sesuaikan CV Utama Jaya. Tanggalnya 28 Januari 2019. Lalu kita klik ambil, kita klik pesan. Dan tampilannya seperti ini. Ini kita ambil ya, kita sesuaikan. Nanti kita keluarin seperti ini, lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Kursi kerjanya 45, kursi barnya 75. Kita klik sini untuk sesuaikan gudangnya, kita ketik sini gudang depan. Lalu kita ubah. Setelah itu kita klik ambil di sini. Setelah kita udah mengubah gudang depan, lalu kita klik ambil di sini. Nah, di sini kita klik uang muka. Setelah kita klik uang muka, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita klik ya di sini, lalu kita klik lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik simpan. Oke ya, jadi kita uang mukanya sudah masuk ya. Lalu kita klik simpan. Oke.
Kita masuk ke tanggal 28 Januari 2019. Masih ya. Perusahaan menerima penjualan CV inti makmur dengan detail sebagai berikut. Kursi kaca 25, kursi bar 70. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dan kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 29 Januari 2019. Oke, di sini kita aktifkan fitur faktur di muka ya, atau mendahului pengiriman. Nah, tapi kita sudah mengaktifkan sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada faktur di muka atau mendahului pengiriman. Kita masuk ke penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, sini pelanggannya kita sesuaikan inti makmur. Karena inti makmur belum ada, CV inti makmur belum ada pelanggannya, di database kita belum ada. Kita ketik aja di sini CV inti makmur, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik simpan sebagai data baru. Oke, setelah sudah sesuai, kita klik di sini kursi kaca. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan kuantitasnya yaitu 25, diskonnya 2%. Lalu kita klik lanjut. Nah, lakukan hal yang sama untuk kursi bar dengan cara ketik kursi bar sini, nanti tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan seperti contoh soal 75 kuantitasnya, lalu kita klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke informasi dulu ya. Di sini informasi, kita checklist faktur yang mendahului pengiriman sesuai soal ya. Setelah itu tanggal pengirimannya yaitu tanggal 29 Januari 2019. Lalu kita masuk ke proses, lalu pembayaran. Setelah kita klik pembayaran, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini banknya Bank Mandiri DR, metodenya transfer. Lalu kita klik di sini untuk nilai pembayaran, untuk menampilkan ya. Tanggalnya kita sesuaikan dulu, tanggal 28 Januari 2019. Lalu kita klik save atau simpan ya. Oke. Kita masuk ke tanggal 29 Januari 2019. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita masuk ke penjualan, lalu pengiriman pesanan. Nah, di sini kita sesuaikan kirim ke CV inti makmur. Tanggalnya tanggal 29 Januari 2019. Pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu kita klik ambil di sini. Faktur di muka. Oke, tampilannya akan seperti ini, kita cari. Nanti setelah itu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Ini kita sesuaikan dulu. Posisi gudangnya berada di gudang depan. Setelah itu kita simpan. Oke. Oke, kita masuk ke tanggal 30 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri DR, nomor cek gironya 779001 dan tanggal cairnya 10 Februari 2019. Kita masuk ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan terima dari PT Sentosa, banknya Bank Mandiri DR, menggunakan metode cek giro dengan nomor 779001. Kita sesuaikan tanggal 31 Januari 2000. Ini 30 Januari 2019 ya. Lalu tanggal ceknya 10 Februari 2019. Nah, di sini kita klik ambil, lalu faktur belum lunasnya kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan karena yang diminta nomor 11245 dan 3390 ya. Jadi yang kita checklist 11245 dan
3390 nomor faktur ya. Yang ini kita checklist dua ini, lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Oke, ini kita klik dulu untuk nilai pembayarannya untuk menampilkan ya. Setelah itu kita klik simpan. Oke, kita masuk ke tanggal 31 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2019. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri DR senilai 15 juta. Oke, kelebihan bayar dikembalikan pada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri. Oke, jadi dia transfer 15 juta, nah ternyata ada kelebihan. Kita akan balikan nanti. Masuk ke penjualan. Lalu ke penerimaan penjualan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, ini terima dari CV Berkah Abadi, kita sesuaikan banknya Bank Mandiri, DR. Metodenya metode transfer. Oke ya, kita klik ambil di sini. Kita klik faktur belum lunas. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke ya, ini kita sesuaikan tanggal 9 Januari 2019 ya. Fakturnya ya yang kita ambil, yang kita klik ya. Lalu kita klik lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Ini kita nilai pembayarannya sebesar 15 juta. Ya, jadi kita tidak perlu klik ini ya. Kita ketik di sini 15 juta karena dia transfer sebanyak 15 juta. Lalu kita klik simpan. Oke. Kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita akan mengembalikan kelebihan pembayaran. Oke. Yang pertama kita lakukan, kita masuk ke penjualan. Lalu penerimaan penjualan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan lagi CV Berkah Abadi, banknya Bank Mandiri, metode transfer, metodenya dengan transfer ya. Lalu tanggalnya kita sesuaikan tanggal 31 Januari 2019. Ini kita checklist paket kreditnya ya. Nanti ini juga kita checklist juga. Setelah kita checklist ini akan tampil retur kreditnya. Kita checklist juga. Setelah itu kita klik di sini untuk mengeluarkan nilai pembayarannya, yaitu sisanya ya, atau kelebihannya sebesar 5.777.000. Setelah itu kita klik simpan. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai di materi penjualan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.